Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wa birahmatihi tanazzalul barakat wa bi'alaihi nanju minal baliyat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أولي البهجة والكرمات. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Hadratal muhtaramin, para jamaah sekalian yang hadir, insyaallah semuanya semoga dicatat dalam deretan ahli surganya Allah. Yang saya muliakan tentunya segenap pengurus Masjid Jami' Al-Ittihad. Di pagi yang mubarak ini, alhamdulillah saya dapat bersilaturahim dengan Bapak Ibu sekalian dalam kegiatan ta'lim duha, yang insyaallah duduk kita di masjid ini menjadi sabab dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala dan diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pagi ini saya tadi diminta tema oleh Ustadz kita. Ustadz siapa? Lukman. Saya ikhlas saja, temanya terserah. Maksudnya ya tema ikhlas sajalah begitu. Kenapa saya akan membahas tema ikhlas? Karena ternyata ikhlas itu mudah diucap, sulit didapat. Padahal satu amal itu menjadi indah dan bernyawa kalau ada ikhlas. Seorang ulama besar bernama Imam Ibnu Athaillah Al-Iskandari dalam kitabnya Al-Hikam, beliau pernah mengatakan al-arwahu suwarun qaimatun. Al-a'malu suwarun qaimatun. Amal soleh manusia itu adalah gambar yang berbentuk. Kalau kita lihat gambar ya seperti umumnya gambar, walaupun bagus, mirip, ya gambar. Wa arwahuha, sementara ruh, nyawa dari gambar itu, atau gambar itu menjadi bernyawa dalam arti hidup. Sirrul ikhlasi fiha, ketika amal itu di dalamnya ada sir. Sir itu inti atau rahasia ikhlas. Imam Ibnu Athaillah menggambarkan amal kita, sholat, puasa, haji, zakat, sedekah, baca Quran, itu seperti gambar. Kita lihat lukisan, kita bilang indah, tapi dia artifisial, tidak asli. Sama kayak ibu pernah masuk ke sebuah kantor atau rumah makan atau mall, Bapak pernah lihat juga mungkin pohon cakep sekali, begitu dipegang ternyata plastik. Orang begitu tahu bahwa pohon itu plastik, kekagumannya jadi kurang. Bagus tapi kira asli, nggak taunya apa namanya? Plastik. Begitu juga amal. Amal manusia kadang-kadang membuat orang melihatnya terpesona. Tapi bagi orang yang tahu, atau maaf, Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu, akan tahu bahwa amal itu indah apa tidak,
seperti pohon itu plastik atau asli dari ada atau tidaknya sirrul ikhlas, inti dan rahasia ikhlas daripada amal itu. Saudara-saudara, ada kata-kata sir, rahasia atau inti, ada kata-kata ikhlas. Apa bedanya? Para ulama mengatakan orang itu kalau dia melakukan satu amal tidak untuk selain Allah sudah disebut ikhlas. Nafyul khalqi fi muamalatil khaliq huwal ikhlas. Orang ketika menafikan makhluk pada saat dia beribadah pada Allah itu ikhlas. Dan biasanya di situ cirinya tidak ada riya, tidak ada syirik. Orang sudah bisa dikatakan ikhlas, cirinya, ini baru ciri, belum pasti belum. Ciri itu alamat. Alamatnya dia tidak riya. Riya itu tidak pamer. Ada orang suka pamer. Sholat tahajudnya sekali, ceritanya sebulan. Kalau ketemu orang, ketemu ustadz nanya, Pak Ustadz, saya itu kalau sholat tahajud biasanya dari jam 12 sampai jam 4. Itu boleh nggak Pak Ustadz? Setiap ketemu orang nanya begitu, padahal baru sekali-kalinya itu sholat. Saudara-saudara, nah, orang ini kata para ulama atau kata orang sekarang disebut sedang mencoba merekayasa kesan. Itu bahasa kerennya merekayasa kesan. Riya itu kadang-kadang diartikan merekayasa kesan bahwa dia orang baik, rajin tahajud. Ada juga di kampung saya ibu-ibu suka nanya, Pak Ustadz, kalau saya ada orang suka minta masjid, saudara atau apa, suka saya kasih sedekah. Kadang-kadang saya ngomong suami, kadang-kadang nggak ngomong, tapi suami saya sih boleh. Kayak gitu boleh nggak Pak Ustadz? Orang suaminya udah boleh, pakai nanya boleh apa enggak. Ini sebenarnya orang ini antara dua ini nanya benar atau sedang merekayasa kesan gitu. Nanya di depan orang banyak supaya dianggap dia ahli sedekah. Itu riya, hati-hati. Lah yang lebih jelek dari riya itu namanya syirik. Kalau syirik itu jelas dia melakukan amal untuk Allah dan selain Allah, maka disebut syirik, menyekutukan Allah. Lah kalau riya itu dia ingin supaya dipuji. Nah, dua-duanya ini berarti tidak ikhlas. Lah kalau orang sudah bisa tidak riya, tidak pamer, tidak syirik, kata para ulama itu baru bisa disebut ikhlas. Tapi belum sampai pada sirrul ikhlas. Sirrul ikhlas, inti ikhlas. Kalau inti ikhlas itu harus ditambah lagi. Selain tidak riya dan syirik, tambah satu lagi, tidak ada sifat ujub dalam dirinya. Ujub artinya membanggakan diri. Apa bedanya Pak? Nah, kalau orang sudah bisa tidak ujub, membanggakan diri, baru ikhlasnya dalam. Kadang-kadang ada orang memang tidak cerita-cerita kalau beramal. Kalau tahajud di malam hari nggak pernah cerita. Kalau dia sedekah tangan kanannya memberi, tangan kirinya tidak tahu, nggak pernah cerita deh. Cuma ternyata orang itu diam-diam mengagumi dirinya sendiri. Kalau lagi diem di masjid, dia lihat kanan kiri, dalam hati dia ngomong, kayaknya di masjid yang paling soleh saya ini. Kayaknya satu RW yang paling dermawan saya kelihatannya. Nah, ini namanya ujub. Ya Allah, membahas aktivitas hati ini ternyata dalam sekali.
Kita boleh jadi tidak pernah pamer, tidak pernah ingin dipuji, tapi memuji diri sendiri. I'jabun nafsi bahasa Arabnya. Itu bukan sesuatu yang bagus juga. Lah, orang yang sudah keikhlasannya dalam, bahkan sudah tidak ada lagi bagian pada dirinya sendiri. Udah tidak memperdulikan dipuji atau tidak, dia tak pernah tahu dirinya seperti apa dalam pandangan manusia. Kalau kita kan kadang-kadang suka masih tanya-tanya, cek, ngomong-ngomong itu orang-orang ngomongin saya gimana katanya. Baik, Bu Haji kata orang-orang bagus, begini begitu, alhamdulillah. Kalau dibilangin Bu Haji si rajin, cuman kurang dermawan, marah dia. Marah. Kurang dermawan gimana? Itu buras sama bakwan sama tahu saya yang bawa itu katanya pengajian. Bu, udah dapat buras sama tahu belum? Ya. Nah ini. Wah ini. Suka dia pengen dengar bagaimana orang tentang dirinya. Itu kenapa hadirin, ikhlas ini ternyata tidak simpel dan tidak mudah. Dia tidak hanya bisa dilihat secara zahir. Kadang-kadang kalau orang tidak ikhlas, kita bisa lihat. Yang sulit itu orang yang kata kita kelihatannya ikhlas padahal tidak ikhlas. Kalau orang memang pengen dipuji, senang dipuji, itu kan ketahuan. Kalau sedekah kayak jagoan Bogor, biar tekor asal sohor. Ada orang begitu. Sampai kemudian orang ngapal, dia ngomong, lu alem aja dia. Dia mau kalau di alem juga keluar semua. Ada orang gitu kan? Nah, itu namanya dia ketahuan ketidakikhlasannya. Yang sulit itu justru mengetahui keikhlasan orang yang kelihatannya ikhlas. Itu susah. Kalau mengetahui orang yang kelihatannya tidak ikhlas, lebih gampang. Ada orang pura-pura ikhlas, padahal nggak ikhlas. Kita tahu. Misal, ada orang diminta kerja di masjid ngecat seminggu. Sebut aja namanya Mang Ibin. Begitu pengurus masjid tanya, Mang Ibin, ini ngomong-ngomong seminggu ini dibayar berapa kami? Masjid harus membayar berapa? Begini Pak Haji, tolonglah jangan hanya orang kaya, kalau bisa yang bisa beramal buat masjid. Saya nggak bisa ngasih uang, saya hanya bisa ngasih tenaga. Tolong jangan rusak keikhlasan saya di masjid. Biarkan seminggu ini saya mengecat, itulah jadi amal saya. Jangan dibayar, kalau dibayar nanti jadi tidak ikhlas saya. Yang penting nanti Bapak pengurus hari Jumat umumkan saja bahwa masjid seminggu dicat Mang Ibin, yang bersangkutan tidak minta dibayar, itu cukup buat saya. Ikhlas gak kira-kira? Oh. Kalau yang kayak begini kita tahu ini orang gak ikhlas. Yang susah itu kalau kita mau lihat orang yang kelihatannya ikhlas, ikhlas apa enggak? Masya Allah, susah. Nabi pernah ditanya dalam satu hadis, wasu'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil ikhlasi. Nabi pernah ditanya tentang ciri atau cara melihat orang yang ikhlas itu bagaimana. Faqala, Nabi menjawab, hatta as'ala Jibril. Nanti ya, aku tanya malaikat Jibril dulu. Nabi aja nggak tahu. Aku akan tanya malaikat Jibril dulu katanya. Gimana cara ngelihat orang itu ikhlas? Kalau tidak kelihatan tidak ikhlasnya. Tadi saya katakan, kalau kelihatan tidak ikhlas, kita gampang bilang dia nggak ikhlas. Karena dari ciri-cirinya kelihatan, senang di alam, senang dipuji, kan begitu kan? Ingin diketahui amalnya. Yang sulit itu mengetahui keikhlasan orang yang kelihatannya ikhlas. Itu sulit.
Makanya Nabi ketika ditanya bagaimana cara melihat orang itu ikhlas, Nabi jujur katakan hatta as'ala Jibril. Nanti saya tanya malaikat Jibril dulu. Falamma sa'alahu qal, maka tatkala Nabi bertanya pada malaikat Jibril tentang bagaimana cara melihat orang yang ikhlas, faqala, malaikat Jibril menjawab, hatta as'ala Rabbal Izzah. Nanti dulu, aku juga belum tahu Nabi Muhammad, aku tanya dulu Rabbal Izzah, Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, malaikat Jibril pun tak tahu. Falamma sa'alahu qala, maka tatkala malaikat Jibril bertanya pada Allah Rabbul Izzah, qala, Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, huwa sirrun min asrari. Jibril, ikhlas itu adalah sirrun, satu rahasia, min asrari, di antara rahasia-rahasia yang aku miliki. Udi'uhu, aku berikan keikhlasan itu, qalba man ahbabtu min ibadi, di hati hamba-hamba yang aku cintai. Masya Allah, hanya hamba-hamba Allah yang Allah cintai, yang benar-benar bisa ikhlas. Fala yattali'u alaihi malakun fayaktubahu, tak ada satupun malaikat yang bisa tahu sehingga dia bisa mencatat, menulisnya. Malaikat nggak ngelihat, Pak. Wala syaitanun fayufsidahu, tidak juga setan bisa tahu keikhlasan hati seorang hamba sehingga dia bisa merusak keikhlasan itu. Setan juga nggak bisa ngerusak keikhlasan. Kalau orang sudah di hatinya ada ikhlas, setan nggak bisa. Setan itu hanya menggoda orang untuk jadi apa nggak jadi beramal. Ngaji nggak ya, ngaji nggak ya, paling begitu. Mendung, kata setan. Iya ya, mendung, nggak jadi, kan begitu paling, nggak jadi. Kalau ngerusak ikhlas nggak bisa. Malaikat tak bisa tahu hati seorang yang beramal itu, sedekah, sholat, puasa atau apapun, ikhlas apa tidak. Malaikat hanya mencatat. Saya beri contoh. Kita sholat jamaah, itu malaikat termasuk ngaji sekarang ini. Ini malaikat hanya ngasih catatan. Orang ini ngaji, dapat tulisan pahala. Orang sholat jamaah, malaikat nyatet, jamaah 27 derajat plus, karena datangnya sebelum adzan, paling gitu, plus paling. Yang datang habis adzan 27 derajat pas. Yang datang tahiyat akhir udah mau salam, dia datang. Dicatat juga, kata malaikat, udah mau tutup datang lagi nih orang. Dikasih pahala 27 juga derajat minus. Nah kan katanya kalau orang sholat jamaah itu patokannya selama imam belum salam dia sholat jamaah dapat pahala sholat apa namanya jamaah 27 derajat. Ini saya beri contoh 27 derajat plus 27 derajat biasa sama minus, dicatat aja. Ikhlas apa enggak? Dalam hadis tadi, fala yattali'u alaihi malakun fayaktubah. Malaikat enggak tahu ikhlas apa enggak. Catat aja malaikat. Kalau ditanya, malaikat Jibril aja yang dekat sama Allah nggak tahu. Jadi tenang, Pak. Malaikat nggak tahu kita ikhlas apa enggak. Jadi rahasia itu. Jangan-jangan orang yang datangnya pas menjelang salam, dia baru takbir kebagian, itu lebih ikhlas dari yang awal. Kok begitu, Pak? Ya jangan-jangan. Karena yang awal itu mungkin sebenarnya dia mules tapi ditahan-tahan. Yang datang sebelum tahiyat akhir, sebelum adzan dia mules, ya dia ke WC dulu. Daripada sholat, ke WC dulu. Habis ke WC lambat sampai masjid musola sudah mau salam, dia sholat. Tapi ikhlas bener, orang udah keluar semuanya. Lah bener gak kira-kira? Lah yang ini sholat, sambil sholat goyang.
Aduh, nahan kentut gitu ya. Cuman kalau dia batalin sayang, apalagi takut dilihat orang malu, dibilang katanya nggak jamaah, ada jaim-jaim dikit. Yang ini nggak jaim dia, orang mules-mules saja. Nah, disitulah rahasia ikhlas ya Allah. Itu baru sholat, sedekah juga begitu. Ada orang kayak tadi jagoan Bogor, dia kalau ngasih dikit takut dicela, akhirnya ditambah-tambahin, padahal dia maksa di rumah ribut. Ada orang apa adanya, udahlah saya kasih adanya segini, terserah apa kata orang, kan begitu. Lah, karena rumitnya ikhlas itu. Masya Allah, dulu saya diajarin doa guru saya. Kalau dalam satu amal bacalah doa ini. Kamu ngaji kah, sholat kah, zikir kah, wirid kah, sedekah kah, baca doa ini terus. Apa? Allahumma rzuqnal ikhlasa wal istiqamah. Allahumma rzuqnal ikhlas. Yang pertama, Allahumma ya Allah, urzuqnal ikhlas. Anugerahi kami keikhlasan dalam beramal. Karena hanya Kau yang bisa memberikannya. Kita berusaha pun kalau Allah belum memberi, susah. Karena tadi keikhlasan sebagaimana hadis hanya diberikan di hati orang-orang yang Allah cintai. Maka berusahalah kita menjadi hamba yang bukan saja mencintai Allah, tapi juga Allah mencintai kita. Gimana caranya? Harus minta. Jangan sekedar kita beramal, harus minta. Karena minta itu menunjukkan kehambaan dan kebutuhan, atau kita menunjukkan butuh dan sebagai hamba. Saya ulangi doanya dari guru saya dulu. Kalau panjangnya saya baca dulu, nanti saya rinci pelan-pelan. Allahumma rzuqnal ikhlasa wal istiqamah wa hubballahi wa hubba man ahabbah. Itu panjangnya. Kalau pendeknya atau singkatnya pelan-pelan, Allahumma rzuqnal ikhlas, ya Allah anugerahi saya sifat ikhlas. Satu. Wal istiqamah, wal istiqamah, wal istiqamah, ya Allah anugerahi saya sifat istiqamah. Ikhlas itu sendiri, istiqamah itu sendiri. Ada orang yang amal ikhlas tidak bisa, istiqomah tidak bisa. Ada orang yang bisa melakukan amal ikhlas, tapi sayangnya ikhlasnya nggak istiqomah, sebentar hilang. Nah, kita minta dua-duanya. Minta ikhlas dan juga minta istiqomah. Wa hubballahi, yang ketiga, ya Allah anugerahi dirimu, diri hamba ini hubballah, cinta padamu, wa hubba man ahabbah, dan ya Allah anugerahi hambamu ini cinta kepada orang yang cinta padamu. Jadi kita minta cinta pada Allah, dianugerahi cinta pada Allah, dan cinta pada orang yang cinta pada Allah. Kadang-kadang ada orang melihat orang soleh itu gak suka. Melihat orang ibadah dia gak suka. Melihat orang ya akhlaknya bagus tidak suka. Lah kita minta supaya kita itu senang melihat orang soleh, orang yang cinta pada Allah. Ini dulu saya diajari guru saya zaman saya kecil. Itu doa biasa saya baca habis sholat. Tapi zaman saya dulu kecil saya baca, sampai kemudian saya dewasa tambah besar, tambah memahami kehidupan. Ya, dulu saya baca saya nggak paham. Ternyata doa itu memang harus dibaca karena sulit mendapatkan ikhlas itu. Juga sulit mendapatkan istiqamah. Maka suruh dibaca terus habis sholat. Dan sulit untuk berusaha cinta pada Allah. Kadang-kadang kita ini cinta pada Allah datang, entar hilang. Cinta pada dunia, kadang-kadang cinta pada Allah. Kita ini kalau lagi di masjid cinta pada Allah lagi kuat ini. Entar siang pergi ke mall jadi lain lagi.
goyang lagi. Konsistensi itu sulit. Kalau lagi kumpul sama orang-orang soleh begini, orang yang cinta pada Allah, kita senang. Tapi nanti kumpul lagi sama orang yang pembahasannya bukan Allah. Kalau udah kumpul di satu tempat lain, tasnya bagus amat, beli di mana itu? Tak.